Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sisa dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenisnya, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai makna atau arti dari penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya. Nah, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Nah, baiklah langsung saja kepada jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, jenis-jenis penelitian kualitatif ada 8 ya. Nah, yang pertama yaitu biografi. Nah, dalam penelitian biografi ini, formal biografi adalah sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang. Biografi juga merupakan studi terhadap seseorang atau individu yang dituliskan oleh peneliti atas permintaan individu tersebut atau atas keinginan peneliti yang bersangkutan. Nah, biografi dapat pula disusun berdasarkan kepada dokumen lainnya dalam konteks tertentu. Artinya, dalam model biografi, subjek penelitian dapat berupa orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Lanjut pada sub kedua tentang langkah-langkah penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Jadi, studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial. Secara umum, penelitian studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu objek yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah dari penelitian kasus. Kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif ini akan dijelaskan atau akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu grounded theory. Grounded theory memiliki titik berat pada riset kualitatif. Riset yang mengaplikasikan grounded theory disebut penelitian grounded. Penelitian grounded merupakan sebuah metodologi riset atau biasa juga dipahami sebagai sebuah pendekatan penelitian di mana data lapangan menjadi sumber formulasi. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan penelitian kualitatif, seorang peneliti harus memperhatikan bahwa ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Salah satunya yang saya akan jelaskan pada video ini yaitu fenomenologi, penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian yang dipakai peneliti dalam melakukan riset terhadap kondisi ataupun yang berhubungan langsung dengan kehidupan, baik itu kehidupan masyarakat ataupun individu. Nah, di mana penelitian fenomenologi ini lebih banyak mengkaji persoalan kehidupan sosial manusia, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lingkup sosial masyarakat yang akan diteliti, baik dari persoalan personalnya maupun kelompok. Nah, di mana di dalam penelitian fenomenologi ini perlu kita ketahui bahwa penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk menginterpretasikan kehidupan sosial masyarakat ataupun individu. Bagaimana kita bisa melakukan penelitian ini disesuai dengan kebutuhan oleh peneliti di lingkup masyarakat. Bagaimana kita bisa mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat ataupun seseorang yang ada pada di masyarakat sosial tersebut. Itu tergantung dari bagaimana peneliti melakukan sebuah penelitian. Nah, selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa di dalam penelitian fenomenologi ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi ataupun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu bagaimana mengenai rumusan masalah. Nah, di mana di dalam penelitian fenomenologi ini seorang peneliti harus mengetahui apakah rumusan masalah yang dibuat itu relevan dengan hal-hal yang ingin diteliti. Nah, peneliti itu harus memperhatikan itu persoalan rumusan masalah. Apakah rumusan masalah itu mampu memberikan pengalaman ataupun menceritakan pengalaman pribadi seseorang ataupun kelompok seseorang sesuai yang diteliti. Nah, yang kedua yaitu dalam menyusun laporan penelitian harus menerapkan fenomena
fenomena untuk dipertanggungjawabkan bagi sekelompok individu yang ingin diteliti. Nah, adapun yang ketiga yaitu data fenomenologis. Nah, data fenomenologis ini berupa data yang dilakukan oleh yang bersifat deskriptif yang dilakukan oleh peneliti dalam bagaimana menceritakan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut ataupun fenomena bagi individu yang diteliti atau tempat yang dilakukan peneliti. Nah, bagaimana nantinya kita bisa menceritakan hal-hal yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu proses analisis data, di mana pada proses analisis data ini pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya. Artinya dalam melakukan analisis data mirip dengan jenis-jenis ataupun cara metode penelitian lainnya, sehingga penelitian yang dilakukan secara deskriptif atau menghasilkan data yang deskriptif. Nah, mungkin itu lebih jelasnya. Intinya bahwa dalam melakukan penelitian fenomenologi itu lebih cenderung mengarah kepada kehidupan manusia, baik itu persoalan fenomenal personal manusia atau individu, ataukah itu bersifat kelompok. Itu tergantung nantinya dari peneliti bagaimana konsep ataupun objek yang akan diteliti. Baiklah, langsung saja, yaitu bagian E, etnografi. Etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian sosial kualitatif. Pendekatan ini sangat cocok untuk meneliti tentang budaya, baik itu budaya secara umum maupun budaya dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana cara menggunakan pendekatan etnografi ini? Seorang peneliti etnografi harus menentukan yang pertama yaitu adalah masalah yang ingin dipecahkan. Dalam kata lain, bahwa apakah masalah yang ingin dipecahkan ini cocok dengan menggunakan pendekatan etnografi atau tidak. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Seorang peneliti yang menggunakan pendekatan etnografi harus menentukan lokasi di mana tempat yang akan diteliti. Yang ketiga adalah informasi yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan etnografi yaitu berupa pengamatan langsung yang terjadi di lapangan, wawancara, audiovisual, survei, dan analisa konten. Kemudian yang keempat adalah menggambarkan secara menyeluruh. Seorang peneliti yang menggunakan pendekatan etnografi ini harus menggambarkan fenomena sosial budaya masyarakat secara menyeluruh, serta harus membongkar makna di balik teks, simbol, dan perilaku masyarakat. Bagian F adalah interaksi simbolik. Interaksionisme simbolik memiliki perspektif dan orientasi metodologi tertentu, seperti halnya pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif. Interaksionisme simbolik lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek subjektif kehidupan sosial mikro daripada aspek objektif yang bersifat makro dalam suatu tatanan atau sistem sosial. Interaksionisme simbolik adalah simbol-simbol dan pemaknaan seperti apa yang muncul untuk memaknai interaksi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasisa Firdaus, program studi perbankan syariah kelompok 2. Baik, saya akan memaparkan materi bagian G tentang heuristik. Secara konseptual, apa sebenarnya makna heuristik? Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskin yang berarti menemukan. Awalnya digunakan oleh Mostakas untuk menjelaskan proses pencarian pengetahuan
secara mendalam untuk menemukan hakikat dan makna suatu pengalaman. Walaupun merupakan sebuah pendekatan untuk menggali makna, heuristik berbeda dari sebuah pendekatan untuk menggali makna. Pendekatan lain dalam tradisi penelitian kualitatif, heuristik tidak dimaksud untuk menemukan teori atau menguji hipotesis, tetapi yang diutamakan heuristik ialah pengetahuan manusia, khususnya dengan refleksi diri. Ada dua unsur penting yang mesti diperhatikan oleh peneliti heuristik. Pertama, yaitu penelitian sendiri wajib memiliki pengalaman dan minat tinggi terhadap fenomena yang diteliti. Dan yang kedua, orang lain yang menjadi mitra peneliti wajib membagi pengalamannya dengan penelitian. Studi heuristik akhirnya merupakan gabungan dan kombinasi pengalaman orang baik, pengalaman peneliti sendiri maupun subjek yang diteliti yang akhirnya berkapasitas sebagai mitra peneliti, yang menghasilkan tentang esensi sebuah fenomena. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir bagian H, hermeneutika. Metode hermeneutika dalam penelitian merupakan proses mengubah situasi ketidaktahuan seseorang untuk menjadi mengerti atau memahami. Hermeneutika sebagai suatu metode atau cara untuk menafsirkan, biasanya berupa simbol, teks, atau segala sesuatu yang diperlakukan untuk memahami mengenai makna penelitian yang diinginkan. Adapun untuk itu, metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa yang sudah terlewatkan atau lampau, untuk kemudian dibawa ke masa yang sekarang. Kemudian adapun tujuan penelitian dalam metode hermeneutika. Hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Hermeneutika mencakup 3 faktor di dalamnya. Yang pertama, dunia teks atau isi dari teks. Kemudian yang kedua, dunia pemateri. Kemudian yang ketiga, dunia pembaca atau mat'u. 3 faktor ini memiliki perhatian yang berbeda, akan tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian, proses pemahaman hermeneutika merupakan fokus hermeneutika, karya yang diteliti. Proses pemahaman hermeneutika merupakan fokus hermeneutika, karya yang diteliti biasanya adalah buku, jurnal, kitab suci, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.